Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap semua kita baik-baik saja. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak, sebelum anak-anak mendengar video, mari kita bernyanyi dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang rumusan dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa selalu bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Yang kedua, siswa selalu bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu berperilaku peduli sebagai wujud pelaksana semangat dan komitmen para pendiri negara dengan baik. Keempat, siswa mampu berani berperan mensimulasikan sebagai pendiri negara dengan baik. Jadi, Bapak harap dengan mempelajari rumusan dasar negara ini, siswa kami menjadi contoh yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kedua, untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ketiga, BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wodioningrat, sedangkan wakil ketuanya Ichibagasa Yoshio Jepang dan RP Sueroso. 4. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Kelima, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Pertama, dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Keenam, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang yang pertama, BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa negara Indonesia bisa kuat dan memiliki dasar harus memiliki 5 dasar, yaitu pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan,
dan kelima pri-kesejahteraan sosial. Sedangkan Mr. Suepomo mengatakan negara kuat kalau ada 5 sila, yaitu pertama, persatuan, kedua, adanya kekeluargaan, ketiga, adanya keseimbangan lahir dan batin, empat, adanya musyawarah, dan kelima, adanya keadilan rakyat. Dan Insinyur Soekarno mengatakan perumusan dasar negara untuk membentuk negara semakin kuat adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, tiga, mufakat atau demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Anak-anak, latar belakang penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diprakarsai oleh yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Kedua, setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan PPKI. Ketiga, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI disebut juga dengan namanya Dokkitsu Yumbai Inkai. Keempat, sebelum BPUPKI melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum inilah dimanfaatkan oleh para pemuda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisir pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan dan menetapkan yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan rapat ini diadakan di Gedung Pancasila. Tahukah kamu, anak-anak, bahwa Gedung Pancasila adalah sebuah gedung bersejarah yang terletak di Jakarta, di Indonesia. Nama Pancasila mengacu pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno di gedung tersebut saat dia menjelaskan konsep Pancasila, suatu konsep falsafah yang menjadi landasan bangsa dan negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Anak-anak kelas 7, setelah kamu mendengar video Bapak, coba kamu lengkapi tabel di bawah ini tentang pembentukan BPUPKI. Misalnya nomor 1, waktu pembentukan BPUPKI. Tadi kamu sudah mendengar video penjelasan daripada BPUPKI. Coba kamu cari pada kapan pembentukan BPUPKI itu dilaksanakan. Begitu juga nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan belajar. Terima kasih.